Saya Nadira Nuranisa dengan nomor NIM 0603522032 ingin mempresentasikan filsafat Romawi dengan tokoh Zeno. Zeno lahir di Elea pada tahun 490 sebelum Masehi. Ia lahir di awal terjadinya Perang Persia yang merupakan konflik antar dunia, Timur dan Barat. Pada masa itu, Persia berkonflik dengan Yunani. Zeno merupakan filsuf aliran pemikiran Eleatik yang mempercayai bahwa semua gerak dan perubahan di dunia bersifat semu. Pemikiran-pemikiran Zeno yaitu monisme, kenyataan seluruhnya bersifat satu karena hanya terdiri dari satu unsur saja. Beberapa dari pemikiran Zeno diungkapkan untuk membela pendapat gurunya. Filsafat ditempatkan pada pilihan yang sulit. Apakah kenyataan itu berada dalam ada yang tidak berubah atau berada dalam gejala-gejala yang terus-menerus berubah? Zeno dianggap sebagai pemikir orang sofis, yaitu seseorang dengan cara pandang tipuan dan sinis. Menurut filsuf, mereka adalah orang-orang yang kurang terpelajar, baik dalam sains ataupun filsafat. Zeno mencetuskan Stoa sebagai tempat belajar yang menerima siapa saja sebagai warga. Ketika ia meninggal diperkirakan tahun 262 sebelum Masehi. Penghormatan yang ditujukan kepadanya berupa kuburan di halaman akademi dan Lyceum, tempat orang-orang menimba ilmu dan berolahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nauzaira Dika dengan nomor NIM 0603522033. Epicurus lahir di Pulau Samos. Ayahnya seorang guru sekolah bernama Neokles dan ibunya bernama Keirestrid. Keduanya berasal dari desa yang sama, yaitu Demegargetos. Selama 3 tahun, dari tahun 327 sampai 324, ia merupakan seorang siswa di kota Lonia Theos, di mana gurunya adalah Nausipanes, seorang murid filsuf naturalistik Demokritus. Pada usia 18 tahun, Epicurus pergi ke Athena untuk melakukan 2 tahun pelatihan militer yang diperlukan untuk kewarganegaraan Athena. Sementara di sana, ia mungkin telah mendengar Xenocrates, kedua berturut-turut setelah Plato sebagai kepala akademinya, dan Aristoteles yang saat itu berada di Athena. Ketika Epicurus dan para pengikutnya datang ke Athena pada tahun 306, pada saat ini Athena, kehidupan budaya didominasi oleh Akademi Plato dan Lyceum of Aristoteles yang keduanya telah jatuh ke tangan penerus. Epicurus sebagai penulis dan melestarikan 3 suratnya dan Kriai Dociau atau doktrin utama. Ketiga huruf tersebut adalah kepada Herodotus atau berurusan dengan fisika, kepada Pythocles tentang meteorologi, dan kepada Moneseus tentang etika dan teologi. Epicurus berpandangan bahwa tujuan segala pengetahuan adalah untuk membantu manusia mencapai antarasia, yaitu suatu keadaan ketika seorang sepenuhnya bebas dari segala rasa penyesalan, takut, atau cemas. Ia mengajarkan bahwa pengetahuan diperoleh dari pengalaman dan tidak melekat dari lahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisa Sabrina dengan nomor NIM 0603522035 akan mempresentasikan salah satu tokoh filsafat Romawi, yaitu Lucretius. Titus Lucretius Carus meninggal pertengahan hingga akhir 50-an sebelum Masehi. Ia adalah seorang penyair Epikurean dari era Republik Romawi akhir. Prestasi utama Lucretius adalah bahwa dia menulis sebuah puisi yang panjang, yaitu mengenali benda, tentang filsafat Epikurean dalam bahasa Latin yang sebelumnya hanya ditulis dalam bahasa Yunani. Pemikiran Lucretius. Pada suatu saat, Lucretius tertarik pada filsafat Epikurean. Lucretius percaya bahwa bahkan jika para dewa menciptakan dunia,
Hal-hal alami di dunia siang dan malam, cuaca, gerhana, dan kelahiran-kelahiran terjadi secara alami dan tidak diatur oleh para dewa. Kematian dalam pemikiran Lucretius hanyalah akhir dari kesadaran. Dia sama sekali tidak percaya bahwa adanya kehidupan setelah mati. Kehidupan setelah mati adalah pertanyaan penting bagi Lucretius, karena pada masanya banyak orang di Asia Barat dan Mediterania mulai mempercayai kehidupan setelah mati dengan surga dan neraka. Lucretius juga percaya bahwa segalanya terbuat dari partikel kecil yang disebut atom, yang saling bergabung dengan cara-cara berbeda untuk membentuk bermacam-macam benda. Namun tidak lama kemudian, karena semakin banyak orang yang mempercayai kehidupan setelah mati, Lucretius pun mulai dilupakan, hingga akhirnya orang menemukan kembali puisinya pada masa Renaissance 1500 tahun kemudian. Cicero berasal dari keluarga pelajar dan ayahnya adalah seorang tuan tanah dan pejabat publik Romawi. Setelah dinasnya tersingkat, ia belajar hukum Romawi di bawah Quintus Macius Scaevola. Cicero secara terbuka memperdebatkan kasus hukum pertamanya pada tahun 81 sebelum Masehi. Ia berhasil membela seorang pria yang dituduh melakukan pembunuhan berencana. Cicero terpilih sebagai quaestor pada tahun 75, praetor pada tahun 66, dan konsul pada tahun 63. Pada tahun 43, ketika Cicero berselisih dengan koalisi selang Marcus Aemilius Lepidus dan Antonius, Cicero akhir-akhirnya dituntut bagi dibunuh dengan prosedur dipenggal. Walaupun Cicero melarikan diri, namun tetap sukses dibunuh dalam pelariannya. Dibentuk menjadi tradisi yang salah satunya dikatakan oleh Plutarchus, Cicero meninggal secara heroik. Selanjutnya yaitu pandangan Cicero tentang negara. Dalam pandangan Cicero, negara adalah suatu kenyataan yang harus ada dalam kehidupan manusia. Negara disusun oleh manusia berdasarkan atas kemampuan rasionya, khususnya rasio murni manusia yang disesuaikan dengan hukum alam kodrat. Meskipun ajaran Cicero berbeda dengan ajaran Epicurus yang menganggap negara sebagai hasil perbuatan manusia yang berfungsi sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun ajaran Cicero ini jelas menunjukkan konsep kejadian masyarakat tentang asal mula negara. Selanjutnya yaitu karya dari Cicero. Cicero adalah pembaru bahasa Latin terbesar di 100 di dunia. Karya filsafatnya sangat terkenal dan berpengaruh. Misalnya adalah yang tertuang dalam pidato-pidatonya yang berjumlah 57 tulisan, selain 17 fragmen lain. Penghabisan karya-karya filsafat, retorika, dan surat-surat tercatat sejumlah kurang lebih 800 buah yang tersimpan antik sampai masa ini. Sebagai seorang filsuf, Cicero mulai serius menulis karya-karya filsafatnya pada tahun 54 sebelum Masehi. Karya awalnya berjudul De Republica dan didampingi De Legibus pada tahun 52 sebelum Masehi. Saya Rati Meandari dari kelompok 7. Hari ini saya akan mempresentasikan salah satu tokoh dari filsafat Romawi, yaitu Plotinus. Plotinus lahir pada tahun 204 Masehi di Mesir, daerah Lycopolis. Pada tahun 232 Masehi, ia pergi ke Alexandria untuk belajar filsafat pada guru Anumenius Saccas selama 11 tahun. Pada umur 40 tahun, ia pergi ke Roma. Di sana, ia menjadi pemikir terkenal pada zaman itu. Pada tahun 270 Masehi, ia meninggal di Minturnae, Campania, Italia. Plotinus percaya terhadap 3 hal, yaitu yang esa, intelektualitas, dan jiwa. Dalam pemikirannya, ia mengkombinasikan cara praktis dan ajaran mistis yang berpengaruh pada teologi Kristen. Tujuan dari filsafatnya yaitu untuk membantu para siswanya menyatu pada yang esa dengan cara kontemplasi. Menurut Plotinus, yang esa merupakan cahaya di tengah kegelapan, yang esa ada dari sebelum semuanya ada dan sumber realitas. Selain itu, yang esa ini berhubungan dengan pengetahuan intuitif. Yang terakhir, ada jiwa yang berhubungan dengan pikiran dan rasionalitas. Dalam jiwa manusia terdapat 2 level. Pertama, level atas jiwa yang menghadap ke dalam dan melihat hal surgawi dengan intelektualitas. Kedua, level bawah yang menghadap keluar seperti alam.
Setiap manusia berhak memilih untuk berkonsentrasi ke dalam untuk melihat hal surgawi atau keluar alam materi. Level kontemplasi atau perkembangan level logika menjadi salah satu kunci dalam memahami konsep filsafat Plotinus. Plotinus membuat beberapa karya yang didasarkan pada pemikiran Plato dan menggabungkannya dengan aliran filsafat lainnya, sehingga pemikirannya disebut dengan Platonisme. Dia memiliki 54 karangan yang dikelompokkan muridnya yang bernama Porphyry yang menjadi 6 bagian yang disebut Enid.